Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi semua. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara seiman. Hari ini ada badai ya, tapi saya senang sekali semua semangat untuk memuji dan belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita remind us bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apapun keadaan kita, mau ada badai, mau ada tenang, semua Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Dia melindungi kita. Amin saudara-saudara. Mari kita menyanyikan sebuah lagu about goodness of God. Kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Badai tidak badai, Tuhan tidak pernah putus mengasihi kita. Amin. Mari kita menyanyi goodness of God. Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. He is faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Mari dinyanyi. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, And all my life you have been faithful. He is faithful to you. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. And all my life you have been faithful. He is faithful God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Semua saya silakan berdiri, kita menyanyi sekali. All my life, All my life you have been He is faithful. faithful God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing oh, I will sing goodness of the God. goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Silakan duduk saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh ada di tengah storm yang boleh berjalan Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap badai yang ada. Oleh karena itu kami mengucap syukur, kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih untuk perlindungan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau Kau mengizinkan badai ini ada, karena kami tahu Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang lebih besar dari setiap badai yang ada. Karena itu kami mau hanya berlindung dan berserah kepada-Mu. Sebagai manusia mungkin kami takut, kami khawatir, tapi kami memiliki Tuhan yang akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kami. Berikan kepada anak-anak Tuhan secara khusus, berikan mereka ketenangan di dalam menghadapi badai yang ada Tuhan, untuk tetap berpegang kepada perlindungan kami satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau kalau mengizinkan ini terjadi, menyadarkan kami sebagai manusia, kami kecil di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga memohon ampun kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perbuat, baik perkataan kami, baik pikiran kami, baik hati dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalau Kau mendapati itu semua Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus dan suci itu mengampuni dan menyucikan setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus saat ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Slamet Tarigan, terima kasih di mana dia boleh menyelesaikan proses kemoterapinya dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati pemulihan kesehatannya. Kami akan melihat Tuhan akan memulihkan secara sempurna. Juga Pak Budi Sayogyo Tuhan dalam proses kemoterapi dalam setiap bulannya, biarlah Tuhan memberkati proses kemo ini Tuhan. Sehingga melalui proses kemo ini, Pak Budi Sayogyo disembuhkan dan dikuatkan kembali. Terima kasih Bapak. Juga untuk Ibu Nina Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya, baik liver, ginjal, maupun alerginya, maupun punggungnya. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa bersatu hati. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap bagian tubuh Bu Nina yang sakit, sehingga melalui penyembuhan yang dari Tuhan, Bu Nina semakin lagi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Edi Vensis yang saat ini berada di Yogyakarta, mengadakan seminar hamba Tuhan. Tuhan memberkati seminar-seminar yang ada Tuhan, sehingga melalui seminar hamba-hamba Tuhan semakin kuat di dalam Engkau, semakin mengerti kebenaran firman-Mu yang jelas untuk tidak gampang diombang-ambingkan, sehingga hamba-hamba Tuhan Indonesia adalah hamba-hamba yang kuat dan boleh menjadi kesaksian di tengah dunia yang tidak semakin baik ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan Pak Edi beserta tim ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun Tuhan tempatkan di dalam pemberitaan firman-Nya. Melalui kehadiran Pak Edi, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tiap doa-doa kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah
percaya berkata, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toil of God repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. One more time. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Sekali lagi. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Sekalian mari kita berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus memberkati. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I'll stand. Christ alone, who took on flesh,
fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, the light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin cursed has lost his grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to the final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ we'll stand. Amen. In Christ alone. In Christ alone. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita merenungkan bahwa Tuhan tahu akan segala kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami hari ini. Tuhan tahu bagaimana untuk memecahkan masalah kita semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bernyanyi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan
Tuhan tahu. Saat menangis Tuhan, Saat kau berdoa Dia saat dengar. berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan memberkati. Mari, lihatlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di Tuhan ladang. hiasi. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang yang dipercayai. Apalagi kita orang percaya. Dia akan pelihara. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Akan cukupkan. Perhatikanlah. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Apalagi Kesayangan Tuhan yang maha besar. Kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan Saat tahu. kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Amin saudara-saudara, Dia bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkahi. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Sekali lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Amin saudara-saudara. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terakhir. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan di 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Tuhan Yesus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih kepadamu pada hari yang indah ini. Walaupun di luar sana hujan, tapi Tuhan tidak pernah melarang kami, membatasi kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur hari Tuhan. Kami menserahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Berkati kami semua yang telah memuji Engkau. Dan berkati firman Tuhan yang sudah kami baca. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan ketidakhikmatan ini. Berikan hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca dengan tema belajar hidup kudus. Bagaimana pula itu? Saudara, kalau kita menjumpai seseorang memuji bahwa orang Kristen itu baik, itu sebenarnya biasa. Kenapa? Karena memang seharusnya jadi orang percaya itu harus baik. Dan hari ini kita melihat ada standar khusus buat orang percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar baik, karena baik itu merupakan rata-rata. Tapi lebih tinggi daripada itu yang dituntut Tuhan buat setiap orang percaya. Baik itu kepada saudara sekalian maupun kepada saya. Baik itu kepada jemaat maupun kepada pendeta. Tidak ada yang dipisah-pisahkan. Tuntutannya sama. Tidak bilang, oh dia itu anak pendeta, dia harus lebih baik. Gak demikian, tetapi sama saja orang-orang yang percaya. Belajar hidup kudus, kita mau sama-sama pelajari saudara. Bagaimana pula itu? Kita mulai daripada arti kata kudus. Saudara, saya mencatat di sini, kudus itu dalam bahasa Greka disebut sebagai hagios. Jadi baca hagios, sedangkan bahasa Ibraninya disebut kados. Mungkin kita sering melihat tulisan ini. Hagios, kados. Artinya apa saudara? Suci, murni. Dan dikatakan lagi naik lebih tinggi. Jadi di atas rata-rata. Terpisah. Jadi kalau dikatakan kudus itu berarti dipisahkan. Dari yang tidak kudus menjadi kudus. Kemudian memotong. Cut above, di atas rata-rata. Istilah ini dikhususkan secara Alkitab yang biasa kita pelajari atau diterjemahkan dengan dibenarkan, disucikan, dikhususkan. Saudara, seorang penulis teolog Louis Berkhof dalam buku Systematic Theology dikatakan, kekudusan ialah suatu yang sesuai atau sejalan dengan segala sesuatu yang dapat dibayangkan mengenai Allah. Jadi kalau kita menyebut kata kudus, bayangannya itu adalah Tuhan Allah itu Maha Kudus. Dia kudus, pengikut-pengikutnya yang menyatakan ikut Tuhan, cinta Tuhan, anak Tuhan, mestinya harus hidup kudus. Itu kunci utamanya. Billy Graham berkata, kekudusan itu diperhitungkan kepada Anda, kita semuanya, oleh Kristus saat apa? Saat kita menerima Kristus atau Yesus sebagai juru selamat. Allah memandang kita semuanya seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa karena sudah apa? Sudah dihapus. Sudah disucikan, sudah dibersihkan, sudah diampuni. Kita dibenarkan di hadapannya mengenakan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, apa sebenarnya ciri-ciri daripada kekudusan, kesucian dalam sehari-hari yang dapat kita ketahui? Dunia memiliki standar tersendiri. Apa yang dianggap kudus, apa yang dianggap tidak kudus. Apa yang dianggap tabu, dosa, apa yang dianggap tidak tabu.
Kalau istilah kepercayaan lain mungkin yang sedikit-sedikit berhubungan apa yang disebut dengan halal, apa yang disebut dengan haram misalnya. Gambaran sederhana, di layar ada 2 gelas yang saya tampilkan. Satu gelas yang airnya agak hitam. Satu yang bukan agak lagi, jernih. Yang agak hitam itu tentunya kita curiga kalau mau meminumnya. Betul tidak ya? Kecuali benar-benar kopi. Yang bersih itu semestinya kita lihat curiga. Tapi apakah kita berani menjamin bahwa yang putih itu, yang bersih itu sudah pasti aman kalau kita minum? Belum tentu. Karena kemungkinan mengandung racun, bisa jadi kan? Karena ada setitik obat nyamuk di dalamnya gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi apakah kita berani katakan yang hitam itu sudah kotor? Belum tentu juga, kemungkinan kita habis minum kopi karena gak dibersihkan, dituang ke sana. Jadi gitu. Saudara, gelas yang keruh, menurut umum, kalau kita kasihkan kepada orang lain, pastilah dia tidak mau. Tapi kalau kita tahu, maka kita gak masalahkan. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya. Kalau benar-benar Tuhan membersihkan hati manusia itu mestinya dibersihkan dari yang kotor menjadi bersih. Dan sepenuhnya bersih. Tidak boleh ada sedikit tetes apapun. Ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak juga ada, saudara sekalian. Kita tinggal di Amerika perantau. Mahasiswa juga hidup di apartemen sendiri, kadang-kadang harus masak. Yang gampang mungkin goreng telur. 1-2 biji gitu ya. Telur dadar. Kupasan pertama telur, langsung kita masukkan, kedua buru-buru masukkan, ketiga itu busuk saudara. Tapi sudah terlanjur masuk. Kira-kira saudara mau makan separuh atau buang semuanya? Buang semuanya. Kenapa saudara? Karena sudah ada yang busuk di situ. Karena yang busuk tidak boleh bercampur dengan yang tidak busuk, bukan? Kalau sudah tercampur harus dibuang semuanya. Itu sebabnya maka kalau di gelas yang putih itu ada setitik saja yang kotor, maka kita tidak mau terima lagi. Kalau kita ke restoran, kita akan suruh ganti. Ya. Tapi kalau kita tahu itu titiknya adalah kopi menetes, enggak masalah mungkin. Ya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, artinya apa? Artinya kita manusia saja punya standar. Yang bersih harus 100% bersih. Apalagi Tuhan Allah, dia punya standar buat kita. Bukan hanya bersih, tapi juga sehat. Tapi juga berguna. Apa artinya bersih tapi tidak berguna? Di dunia ada banyak orang baik, tapi dia tidak berguna. Benar gak? Baik dia, tapi gak berguna. Bagaimana bisa katakan orang baik yang tidak berguna? Dia baik sekali, mau menolong supaya orang punya cara untuk menipu. Baik kan ya? Jadi baik tapi tidak berguna. Tuhan tidak mengajarkan demikian. 1 Samuel 16 ayat 7 terjemahan baru, saya mencatat firman Tuhan ada di layar. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Waktu itu Saul, ya, di hadapan Samuel. Tuhan sudah menolaknya karena berdosa. Maka dikatakan jangan melihat apa yang ada di depan mata. Seperti tadi, air tadi.
Jangan melihat kalau dia baik di gereja 100%, mestinya gak ada orang yang jahat. Benar gak? Tapi di hadapan Tuhan bukan mungkin. Ya ada gitu. Karena Tuhan lebih tahu. Karena dia melihat dalam hati kita. Jadi bagi Tuhan penampilan bukan menentukan. Namun Tuhan melihat hati kita. Hatimu dan hatiku. Bukan penampilan. Dia mungkin bisa pakai tas yang mahal, baju yang mahal dan sebagainya. Tapi belum itu yang menentukan. Tapi dunia memerlukan penampilan. Gak mau tahu dia siapa. Gak mau tahu latar belakangnya apa. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, kalau mau belajar daripada kekudusan sebagai orang percaya, maka bukan hanya menyangkut yang di luar, yang kelihatan, tapi dalam hati kita. Nanti kita akan lihat lagi, bukan hanya dalam hati, semua aspek diri kita itu diperlukan. Nah saudara, selanjutnya Alkitab yang baru tadi kita baca, Rasul Petrus menerapkan 3 cara yang dapat mengembangkan supaya saya dan saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Pertama, saya catat di sini, untuk hidup kudus, kita harus fokus pada kedatangan Kristus. Fokus. Fokus dikatakan memusatkan perhatian. Sebab itu dikatakan, ikatlah pinggang akal budimu. Kuasailah dirimu sepenuhnya. Berharaplah pada yang diberitahukan kepadamu anugerah pada penampakan Yesus Kristus. Ini ayat terjemahan ini saya ambil dari Perjanjian Baru Interlinear Konkordansi. Ada dosen saya, Pendeta Hasan, dia terjemahkan dengan kalimat yang lebih lebih literal. Ikatlah pinggang akal budimu, pinggang akal budimu diikat. Supaya dia menahan, gak sampai kedodoran. Belakangan celana saya ini suka kedodoran saudara, kalau gak ada ikat pinggang bisa kedodoran. Ya. Sampai-sampai di airport, kan disuruh buka ikat pinggang semuanya kan ya. Wah sampai malu, saya jalan harus pegang begini, takut kalau enggak kedodoran. Jadi perlu ikat pinggang, tapi mau masuk imigrasi harus dilepasin saudara. Makanya saya pulang ke Medan kemarin, tahun baru Imlek, saya bikin lagi celana yang supaya gak kedodoran gitu ya. Agak sempit sedikit, kurangi saya bilang berapa senti gitu ya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi dikatakan ikat pinggang akal budi. Perlu dikuasai oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Saudara, kita bisa jadi saja pemimpin di perusahaan yang mungkin ratusan ribuan pegawai. Kita bisa atur mereka. Tapi hampir semua orang di dunia itu kalau mengatur diri sendiri itu susah. Banyak negosiasinya. Banyak toleransinya kalau mengatur diri sendiri. Kita gak perlu mengorek-ngorek lah buat satu orang satu persatu kesaksian. Tetapi untuk mengatur diri kita sendiri, kita sering kali pakai apa? Kata yang paling populer, gak apa-apa. Sedikit saja gak apa-apa. Orang lain tidak tahu. Gak masalah. Tuhan maklumi. Itu kata-kata yang dipakai oleh kita sekalian untuk membenarkan kita. Gak apa-apa. Saya ingat sekali bagaimana Yusuf, dia itu kan dijual ke Mesir oleh saudaranya. Sampai gak ada sanak saudara yang tahu dialah. Zaman sekarang saudara ada di sini, orang bisa tahu. Apalagi ada GPS.
tahu saudara kemana. Tapi zaman itu Yusuf kalau mau ditanya di mana pun pasti orang nggak tahu, nggak kenal dia siapa dia. Tapi waktu ada godaan bertubi-tubi, dia masih ingat firman Tuhan yang pernah diajarkan sesuai dengan tradisi orang Israel. Anak-anak diajarkan firman Tuhan pada waktu mereka kecil. Sehingga dia bisa tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disingkatkan, fix your hope and be holy. Isinya apa saudara? Ada 3 hal dalam bagian pertama nih. Lanjutkan. Pertama, pikiran. Kalau di Filipi pasal 2. Mau kita buka saudara, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5. Dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran. Yang kedua, waspada. Yang ketiga, kasih karunia Kristus. Kita lihat pertama yang pikiran. Tadi berpikiran, pikiran Kristus. Siapkan akal budimu, ikatlah pinggangmu, dan pikirkan pikiran yang baik, bukan pikiran yang kotor, maka kekudusan akan tercapai. Pikirkan pikiran yang baik. Alkitab juga catat, maka sing-singkan lengan baju. Saudara, kalau istilah sing-singkan lengan baju berarti apa? Siap-siap untuk cuci piring. Artinya apa? Siap-siap untuk kerja kan? Saya tanya sama orang, teman-teman, kenapa gak ikut bantu cuci piring? Nanti kuteknya lepas. Karena pelayanan di gereja kan kadang harus cuci piring kan. Sebentar lagi ada yang kuteknya takut lepas, gak berani cuci piring. Kenapa? Karena sudah takut tangannya terluka. Jadi di sini kadang sing-singkan lengan baju. Supaya leluasa bergerak. Dan ditambah lagi, ikat pinggang supaya gak melorot. Ya. Supaya leluasa bergerak. Tanpa ada kekangan. Supaya tidak kedodoran. Jadi mau jalan, mau lari, mau lompat gampang. Dan konsentrasi disiplin perlu. Kalaupun sampai kita mungkin ada godaan, tetap harus fokus. Kemarin ada peringatan 17 Agustus di istana. Gempar ya, banyak yang ada lucu-lucunya sampai yang seriusnya gitu ya. Orang semua ambil pendekan videonya, dibikin TikTok dan sebagainya. Ada satu yang menarik, seorang perempuan dia bawa baki sambil jalan, itu kan upacara tujuan serius sekali, sepatunya terlepas. Dia tidak katakan pasang kembali baru jalan, enggak. Dia terus jalan, fokus sampai selesai. Satu kaki sepatu, satu kaki enggak pakai sepatu. Itu mesti orang percaya seperti demikian. Ada godaan terjadi, fokus. Waktu Petrus itu berjalan di atas air, pertama kali dia bisa. Tapi ada angin-angin sepoi datang, mulai gak fokus, tenggelam dia. Jadi kita gak mau tenggelam. Jadi keunggulan dari perjanjian baru itu lebih ketat. Kalau ditanya, tuntutannya itu tadi lebih tinggi standarnya. Sebelum kita bertindak saja, Tuhan sudah memperhitungkan. Maka kita mencatat, kita berpikir saja untuk mencelakakan orang lain, baru pikir loh. Belum buat apa, baru berpikir. Itu sudah berdosa. Ngeri sekali sebenarnya. Tapi kita bisa gak? Bisa. Roh Kudus akan menolong kita. Amin saudara. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua, dikatakan tadi waspada. Waspada itu artinya tetap sadar.
tidak melayang-layang, tidak mabuk. Dalam arti bukan dalam keadaan mabuk lah. Kalau mabuk berarti gak sadar. Orang percaya yang hidup ini kita tidak terpisah daripada dunia, saudara. Tetapi tidak boleh sama atau dipengaruhi oleh dunia. Kita bukan dipengaruhi, tapi kita harus mempengaruhi. Dulu sebelum saya masuk seminari di Malang, saya itu 2 tahun sekolah di seminari yang ada di Medan, ada di Bandar Baru. Ya. Kalau saudara ada orang Medan, tahu mau jalan ke Bras lagi, di tengah jalan itu ada nama kota namanya Bandar Baru. Lebih terkenal lagi dulu zaman Pramuka namanya Sibolangit. Jadi di situ ada kota, pinggirnya Bandar Baru. Bandar Baru itu terkenal, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, terkenal bahwa di seberang itu adalah kompleks, pelacuran. Ya, kompleks pelacuran. Jadi tinggal naik motor, orang bisa pilih, ada yang jemput antar sampai ke villa-villanya gitu. Seberangnya, kalau dari Medan datang, sebelah kanan itu kompleksnya, sebelah kiri seminari kami. Ya. Sebelah kiri seminari kami. Saya kalau berangkat dari Medan dulu naik bus. Busnya namanya Sinabung Jaya, ya. Bus jalan. Saya bilang turun Bandar Baru, kalian malu. Gak berani bilang turun Bandar Baru. Begitu kita ngomong turun mana? Bandar Baru, orang lain semua lihat gitu. Ini yang kongko mau cari siapa itu ya? Jadi bilangnya Sibolangit, tapi nanti turunnya Bandar Baru gitu. Nah ceritanya begini, ada teman-teman bentuk tim. Katanya tim kecil, katanya weekend mau melayani ke mereka gitu. Maka rektornya pesan, kalau mau melayani berdoa, puasa, bila perlu fokus. Jangan kalian melayani tujuannya tapi dilayani katanya. Nah saudara, fokus perlu. Tujuan kita itu Yesus. Tidak dipengaruhi. Waktu kita bergaul dengan orang, kita yang mempengaruhi. Kita yang jadi berkat. Bukan kita dicobai, bukan kita yang digoda, tapi kita yang menggoda tanda kutip supaya dia boleh percaya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Saudara, hari ini banyak godaan. Judi itu bisa datang ke kamar kita sendiri, saudara ya. Di depan internet bisa judi. Kalau dulu harus ke kasino. Malu masa orang gereja masuk kasino pakai topeng ya, baru berani. Tapi sekarang dia datang ke rumah sendiri, judi. Obat. Saya baca, obat itu bisa dipesan, antar ke rumah. Drug. Di SF itu promosi drug di sini, di pinggirnya itu promosi tentang pelayanan Tuhan. Gitu. Jadi dua-dua pamflet berdampingan. Satu, delivery drug gratis, sini percaya pada Tuhan Yesus dapat selamat. Gitu. Jadi saingan begitu. Nah, maka perlu waspada kita sebagai orang Kristen. Saudara katakan, saya sudah senior, rambutku sudah pirang, gak akan pengaruh. Belum tentu, bisa terpengaruh juga. Mungkin kita agak sampai seperti demikian, tapi pengaruh banyak macam. Ya, pengaruh banyak macam, karena pikiran kita bisa mengatur kita, kalau kita tidak hati-hati. Lalu yang ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia Kristus. Kasih karunia itu merupakan kebaikan. Saya kasih foto di sana, ada 2 orang, ya namanya Lewis ya, dan istrinya. Mereka itu ditempatkan sebagai kepala penjara di kota Sing Sing, New York. Tempatkan di situ. Tapi penjara itu penghuninya terkenal ganas. Sadis-sadis orangnya. Gawat-gawat penghuninya. Tapi istrinya ini, dia
tidak keberatan dan dengan sukarela membawa anaknya setiap weekend datang ke penjara bermain-main dengan mereka. Ngobrol, berteman dengan mereka. Singkat cerita, saya gak baca semua gitu ya, bahwa istrinya itu meninggal karena kecelakaan kereta api. Dan diadakan persemayaman kira-kira 4-5 mile dari penjara. Dan kepala penjara itu waktu dia balik ke penjara, dia melihat ada banyak orang berdiri di belakang jeruji besi itu. Dia tahu maksud mereka. Maksud mereka mau minta supaya mereka boleh ngelayat istrinya di tempat persemayaman. Lalu kepala penjara bilang, oke, malam ini kalian boleh keluar. Tidak diadakan perhitungan. Tidak ada pengawalan. Tidak ada yang mengecek kalian. Kalian boleh pergi. Di dalam kesaksian itu dikatakan mereka pergi. Dan malamnya mereka kembali. Semuanya lengkap utuh. Tidak satu pun melarikan diri. Kasih begitu berdampak, saudara. Kasih karunia begitu berdampak kepada orang yang dikasihi. Sampai orang yang jahat pun tidak berbuat jahat kepada orang yang baik itu. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu satu kesaksian yang sangat luar biasa. Kalau kita sebagai orang percaya yang mau berpengaruh. Kasih karunia hari ini kita sudah dapatkan saudara. Kita mencatat kita dapatkan gratis. Karena Kristus, Yesus mati di atas kayu salib. Jika kita hidup kita fokus pada kasih Kristus, apalagi pada kedatangannya yang dekat, yang kita sama-sama tidak tahu kapan itu, jangankan Tuhan Yesus datang kapan itu kita nggak tahu. Waktu saya rundingan dengan pendeta Edi untuk minggu pertama, dia tawarkan minggu kedua, kami ada perjamuan kudus, saya bilang, lalu kita okekan minggu ketiga. Gak ada diembel-embelin dengan hurricane storm itu gak ada gitu ya. Lalu rundingan juga sama Ibu Sherly, sudah kasih tema pagi ini sore itu, sudah diwata juga gitu ya. Tiba-tiba Pak Edi telepon saya, dibilang nanti minggu ada berita yang kamu dengar gak? Saya bilang iya, tadi anak saya ngomong. Ya, majelis runding supaya nanti sore gak ada kebaktian. Kira-kira oke gak? Saya bilang ya gak apa-apa gitu ya. Masa kita paksain ada kebaktian gitu ya. Jadi kemarin malam saya telepon sama Ibu Sherly, saya bilang sorry ya, saya gak jadi datang. Kaget dia. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, storm mau datang kita gak tahu, apalagi Tuhan Yesus mau datang kan. Itu sebabnya perlu waspada. Waspada itu artinya kita itu siap sedia, menunggu, menanti. Kita mempunyai kepentingan untuk menjaga hidup kita, diri kita. Supaya saya dan saudara, kita sama-sama pelajari kan, sampai waktu Tuhan Yesus datang itu, kita itu layak di hadapannya. Mau tidak saudara? Saya yakin kita mau itu ya. Yang kedua saudara, dari Alkitab yang kita baca hari ini, untuk hidup kudus, kita harus taat kepada Bapa dalam segala segi kehidupan kita. Termasuk memutuskan hubungan dengan masa lalu yang tanda kutip bodoh. Jangan dikuasai hawa nafsu. Membangun kebiasaan taat. Harus bedakan dan hapuskan antara yang sakral rohani dan sekuler. Bagaimana caranya? Kita lihat satu persatu. Pertama dengan jangan dikuasai hawa nafsu, ayat 14 mencatat sebagai anak-anak ketaatan, janganlah dirimu dituntun oleh hawa nafsu.
Seperti dahulu oleh nafsu-nafsu pada waktu ketidaktahuan, tanda kutip kebodohan. Jadi sudah dijelaskan, saudara tadi katakan di atas, bahwa seks, uang, kekayaan, kesenangan itu merupakan hawa nafsu. Dulu waktu kita hidup pada zaman belum percaya pada Tuhan, rupanya saudara, waktu kita hidup dalam belum percaya pada Tuhan, belum menerima Dia sebagai juru selamat, kita itu hidup dalam kebodohan, saudara. Sampai-sampai ada orang katakan, saya kok bodoh sekali ya, kok gak mau cepat-cepat percaya pada Tuhan, padahal hidup bersama dengan Tuhan banyak sekali berkatnya. Roma 12 ayat 2 mencatat ayat yang terkenal, dikatakan, saya singkatkan, dan tidak menjadi, kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Kita hidup di dunia ini, tapi tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita tidak bisa terpisah daripada dunia kecuali kita sudah mati. Tetapi waktu kita hidup di dunia ini, kita mesti menjadi contoh. Ada bedanya. Dan dilanjutkan dengan membangun kebiasaan yang taat. Saudara, kalau ketaatan kepada Tuhan jadi kebiasaan, maka tidak akan jadi tekanan. Waktu saya kuliah di seminari Malang, kita ada peraturan. Hari Kamis kita boleh keluar. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis sorenya, Kamis seharian boleh keluar, belanja-belanja, tapi pulangnya itu jam 6 nggak boleh lewat. Lalu Jumat, Sabtu, Minggu itu pelayanan. Bagi yang tidak biasa, dia merasa terikat sekali loh. Sudah bebas di rumah, sekarang kayak penjara dikatakan, masa Kamis saja baru boleh keluar, itu pun jam 6 harus balik. Ditambah kalau yang sekarang nggak tahu ada perubahan nggak, zaman saya ditambah tidak boleh menonton. Zaman saya belum masuk kuliah suka nonton film satu bisa nonton berkali-kali, sama masuknya berkali-kali di bioskop itu. Ditambah lagi yang wanita tidak boleh berenang. Itu zaman saya dulu, sekarang nggak tahu ada perubahan tidak. Tapi kalau kita mau taat, jadikan kebiasaan, ya gak apa-apa. Karena semua orang ya gak lakukan gitu. Tadi saya nginap di rumah seorang teman, dia ada roommate, dia datang bersama anaknya, dia bilang anaknya itu gak betah tinggal di Amerika. Kenapa? Gak ada teman main, pertama. Kedua, dia keluar-keluar ke mall, jam 8 sudah tutup. Kalau di Jakarta bisa sampai jam 10. Ya, maka ini namanya kebiasaan. Kalau kita sudah biasa jam 8, ya jam 8 pulang gitu. Mau jam 10 bisa, tapi nongkrong di depan mall. Kedinginan, pulang sendiri juga gitu ya. Nah, jadi jangan turuti hawa nafsu, tapi kebiasaan taat itu kita ubah. Maka hari ini saudara, saya dan Bapak sekalian dan Ibu sekalian, kita mau belajar kebiasaan taat. Taat kepada Tuhan. Waktu kita belajar taat kepada Tuhan, menjadikan kebiasaan, maka taat itu sudah menjadi sehari-hari kita. Menjadi hidup kita. Ciri khas di bawah kasih karunia, apalagi itu saudara? Bahwa seorang bos besar, kadang-kadang kita lihat dia ditakuti. Tapi belum tentu pegawainya itu kerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka kerja karena takut. Waktu gak ada bosnya, sudah gak sungguh-sungguh, mungkin ngomel. Ya kan? Waktu Bapak Presiden Jokowi, dia berada di hadapan berpidato 16 Agustus menjelang 17 Agustus, pidato kenegaraan, dia katakan, dia itu sering disebut lurah. Ya.
Maka mereka sedikit-sedikit, mari kita tanya pada lurah. Saya nggak tahu ada istilah untuk Ibu Shirley apa di sini ya. Nggak ada ya. Mau tanya Bu Lurah. Tapi kadang-kadang ada istilah-istilahnya, saudara. Anak-anak yang saya tahu, mudah-mudahan anakku nggak gitu ya. Ya ada di sini. Saya pernah dengar orang tuanya dipanggil si tua. Ya. Jadi kalau si tua itu berarti, disebut si tua berarti bapaknya. Bahasa Hokkien bilang lawe ya. Lawe ya. Yang tua itu. Nggak tahu, yang tua itu izinkan nggak gitu. Ya nggak tahu si cerewet itu kasih nggak gitu ya. Nggak tahu si ngomel itu kasihkan kita pergi nggak gitu. Kan ada istilahnya gitu, saking banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, dikasih istilah. Jadi, kalau hidup di bawah kasih karunia, bos kita adalah Tuhan Allah, kita lakukan dengan sukacita. Karena Tuhan lakukan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Dulu waktu kita bodoh, sering dibohongi iblis. Melalui hal-hal yang tidak berkenan. Iblis mengajarkan kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Hari ini masih dalam suasana kemerdekaan kan ya. Tadi saya lihat di video di Philadelphia mereka rayakan kemerdekaan. Luar biasa. Berarti kita bebas, dikatakan bebas, merdeka, bebas. Hamba Tuhan sering pakai ayat untuk khotbah, untuk kemerdekaan. Artinya kita bebas dari budak dosa. Tapi jangan lupa, bukan berarti sudah bebas. Bebas dari budak dosa, dari menjadi hamba dosa, sekarang menjadi apa? Hamba kebenaran. Tetap saja menjadi hamba kebenaran. Taat pada Tuhan. Anak saya namanya Filemon, surat Filemon mencatat kepada seorang namanya Onesimus yang pernah mencuri, pernah mengkhianati, dikatakan dulu dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang berguna. Jadi saudara, waktu dulu kita hidup dalam kebodohan, waktu hidup dalam keterikatan pada dosa, kepada iblis, tidak berguna, tapi sekarang berguna. Maka kita harus memakai kebergunaan kita itu supaya benar-benar hidup kita berguna. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada kata hapus antara sakral, rohani, dan sekuler. Maka di sini katakan jadikan kesucian diri kita sebagai gaya hidup, bukan masalah tempat. Jadi dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja kita mesti hidup suci, tapi di mall, di kantor, di bus, di kereta api, di pesawat, kapal laut, dan sebagainya. Termasuk waktu nyetir mobil dan sebagainya. Kesucian bukan hanya tampak di luar, tapi harus ada dalam hidup kita, hati kita. Yang ketiga, saudara, untuk hidup kudus kita harus bertumbuh dalam pengetahuan secara pribadi atas kekudusan Allah. Di sini saya garis bawahi pengetahuan secara pribadi atas kekudusan Allah. Ayat 15 dan 16 tadi kita sudah baca. 1 Petrus. Coba kita kembali ke 1 Petrus. Ayat pasal 1, ayat 15 dan 16 saya bacakan buat kita ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekali lagi, kehidupan orang percaya itu merupakan proses bertumbuh mengenal Allah. Sebagaimana ia nyatakan dalam Alkitab bahwa proses kita bertumbuh setiap hari. Kita yang mengaku anak Tuhan, kadang saudara, ada sedikit kurang pengetahuan akan Allah. Banyak orang bicara tentang Allah tanpa takut kepada Allah. Mestinya jika kita percaya kepada Allah, bicara tentang Allah,
kita mesti takut, rasa hormat pada Allah. Saudara, saya baca ada kejadian di Indonesia ini. Ada seorang bekas katanya mantan orang Kristen, dia jadi pengajar agama lain, lalu dia ambil Alkitab. Dia taruh di pantatnya. Betul, dia taruh pantatnya. Saudara bisa cek di internet. Dia katakan kalau dalam sebulan dia tidak gak sakit atau gak apa, pokoknya kira-kira kalau gak sakit atau gak apa, dia tidak bilang apa lagi. Dia akan percaya kembali kepada kita. Mungkin kira-kira gitu. Dalam sebulan dia mati, saudara. Betul, dalam sebulan dia mati. Ya saya tidak katakan Tuhan itu jahat, bukan. Tapi dari apa yang dia praktekkan, saya ingin katakan, kenapa dia berani sampai begitu? Kenapa dia mau menantang Tuhan kita? Benar-benar dia mati, saudara. Dalam waktu 1 bulan dia mati. Mungkin lewat 1 hari dia mati. Untungnya anaknya itu masih Kristen. Anaknya tidak mau ikut bapaknya. Anaknya masih percaya pada Tuhan. Jadi dia punya pengetahuan. Dulu dia bisa khotbah kemana-mana. Dia punya pengetahuan tentang Alkitab. Tapi tidak hormat kepada Allah. Jadi mengetahui bahwa Tuhan itu baik, suci, kudus tidak cukup. Tapi kita mesti mengalami, merasakan, dan kita mesti hidup dalam kekudusan itu. Dan itu proses kita belajar. Kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa gagal. Tapi jangan takut, lebih baik kita gagal sekarang daripada gagal nanti. Kalau gagal nanti, gak sempat lagi memperbaiki. Kalau gagal hari ini, masih sebentar bertobat, minta pengampunan Tuhan. Maka ada orang bertanya, mana lebih enak, gagal awal atau gagal akhir? Kalau bisa sih jangan sampai gagal dua-duanya. Tapi kalau sampai terjadi jangan gagal di akhir. Karena gagal di akhir berarti putus hubungan dengan Allah. R.C. Sproul dalam tulisannya The Holiness of God, dia katakan Alkitab tidak pernah menyebut kasih hingga ke tingkat 3. Tapi kalau kudus disebutkan. Lihat Yesaya 6:3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kasih saja begitu luar biasa dalam hidup. Apalagi kudus. Ditekankan sampai 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta. Tadi kita sudah baca firman Tuhan katakan, kalau Allah kudus, maka kita sebagai pengikutnya harus hidup kudus. Nah, sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari saudara hari ini? Pertama, saya katakan hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Kudus dalam waktu. Ya, dalam waktu kita. Dalam tubuh kita. Dalam tindakan kita. Dalam seluruh profesi kita, pekerjaan kita. Memperlakukan semua orang, semua tempat dan semua keadaan kita hidup dalam kekudusan. Artinya apa? Artinya saya sebagai seorang percaya, saya itu transparan. Dilihat orang banyak, orang melihat kita, menilai kita sebagai orang percaya yang semestinya standar kita itu tinggi. Lebih tinggi daripada orang yang belum percaya. Bukan hanya baik, bukan hanya sangat baik, tapi kudus di hadapan Tuhan. Dan kekudusan berlaku bagi semua anak Tuhan. Sekali lagi bukan hanya anak hamba Tuhan atau hamba Tuhan. Bukan hanya anak majelis atau majelis, tapi semua yang mengaku percaya kepada Tuhan. Nah saudara, sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, mesti dia hidup berintegritas, dilihat atau tidak dilihat. Dia tetap hidup kudus dengan teladan Yesus Kristus.
dengan teladan Yesus Kristus. 1 Korintus 3:16 mencatat, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 2 Korintus 7:1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohaniku, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah saudara, hari ini tema yang kita pelajari sebenarnya berlanjut untuk sore hari gitu ya. Karena gak akan selesai kita bahas hari ini. Tapi gak apa-apa. Poin saya adalah orang yang hidupnya penuh dengan kekudusan, tadi saya katakan levelnya tinggi. Bahkan dia bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasihkan pipi kiri. Jangan saudara tampal kembali. Saudara. Tapi Alkitab mencatat, kalau ada orang yang sempat melukaimu, menyakitimu, jangan dibalas. Karena orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah saudara, kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menjadi berkat buat kita. Berlaku untuk siapa? Orang muda saja? Tidak. Berlaku untuk semua orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Supaya di final kehidupan kita, kita terlihat dan terdeteksi kudus di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini kita pelajari firman Tuhan yang menyatakan bahwa hidup kudus di hadapan Tuhan, tuntutan bagi setiap orang percaya. Levelnya lebih tinggi daripada kebaikan, daripada lebih baik. Hidup kudus. Saudara, mungkin hari ini kita merasa bersalah karena kita tidak bisa lakukan itu semuanya. Kita merasa tidak sanggup. Tapi firman Tuhan ingatkan bahwa di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan sudah berikan Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita untuk melakukan semuanya. Saudara, kalau kita benar-benar mau hidup kudus di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia, serahkan sepenuhnya. Apa artinya kita melayani Dia? Bekerja mati-matian untuk Tuhan. Tahu banyak tentang Alkitab. Mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan. Kita baik di hadapan semua orang. Tapi hidup kita tidak kudus. Kudus itu bukan dinilai oleh manusia. Tapi kudus itu dinilai oleh Tuhan. Dan yang mengerti, memahami adalah saudara atau kita sendiri dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak dapat memenuhi tuntutan pengajaran-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau dapat menolong kami. Sebab kami tidak mau munafik, nampak, dilihat oleh orang saja. Tapi kami mau nampak dan dilihat oleh Engkau Tuhan bahwa ternyata kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Apa artinya kami layak di hadapan manusia, tapi tidak layak di hadapan-Mu Tuhan? Kami takut Tuhan. Kami begitu sibuk, begitu menghabiskan waktu dengan pelayanan kami. Begitu habiskan waktu dengan tugas-tugas pelayanan di gereja. Tapi kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kami berdoa atas kemurahan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh hidup tetap layak di hadapan-Mu Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun terang. I must have the Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall fear no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, baik ada di gereja maupun di mana saja kami berada, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, supaya hari demi hari kami hidup lebih cinta Tuhan, lebih baik di hadapan Tuhan, dan hidup kudus. Pakailah kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.